Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini dengan NIM 105250005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas pemrograman web 2, yaitu implementasi CRUD data mahasiswa menggunakan framework kode Igniter 4 yang telah terintegrasi dengan template SBadmin 2. Tahap awal, saya akan membuat database. Buka terminal, buka MySQL, buka database-nya, buka database yang kemarin, lalu kita akan membuat tabel yang baru yang bernama mahasiswa. INT yaitu tipe datanya angka bulat. Auto increment, angkanya akan bertambah otomatis setiap ada data baru. Primary key yaitu identitas unik, tidak boleh ada dua baris yang punya ID yang sama. Dan varchar yaitu tempat menyimpan berupa teks atau karakter. Setelah itu, saya akan membuat model dengan nama mahasiswa model. Buka VS Code-nya. Buka folder project-nya. Kita membuat model. Model ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Model ini digunakan untuk mengambil data, menyimpan data, mengupdate, dan menghapus data mahasiswa. Kelas mahasiswa model ini merupakan turunan dari kelas model yang sudah disediakan oleh kode Igniter 4, sehingga kita bisa langsung menggunakan fitur-fitur database tanpa harus membuat dari awal. Selanjutnya, kita menentukan properti table dengan isi mahasiswa, yang berarti model ini akan terhubung dengan tabel mahasiswa di database. Kemudian, kita menggunakan allowed field untuk menentukan field atau kolom mana saja yang boleh diisi oleh atau dimanipulasi, yaitu nama, NIM, dan jurusan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan agar tidak semua data bisa diinput secara bebas ke database. Kemudian, kita buka controller mahasiswa karena kita sudah membuat controller mahasiswa sebelumnya. Sekarang kita panggil model yang tadi kita buat. Ini fungsi pertama adalah index yang digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database menggunakan metode findAll. Kemudian dikirim ke view untuk ditampilkan. Untuk menambahkan data, saya membuat function tambah. getPost fungsinya yaitu untuk mengambil input from. Save yaitu simpan data ke database. Kemudian redirect kembali ke halaman utama yaitu mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan function edit data. ID ini berfungsi untuk data yang akan diedit. Update yaitu update data berdasarkan ID. Function edit ini berfungsi yaitu untuk menyimpan data baru ke database. Fungsi ini mengambil input dari form lalu menyimpan data ke database. Dan function terakhir yaitu hapus, yang digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang dipilih.
Selanjutnya, saya mengatur routing pada file routes.php. Agar setiap function pada controller dapat diakses melalui URL. Routing ini menghubungkan antara URL dengan metode yang ada di controller. Get yaitu untuk menampilkan halaman, post untuk kirim data form, num yaitu parameter ID, dan angka $1 yaitu untuk mengambil nilai ID. Pada bagian tampilan, saya membuat view untuk menampilkan data mahasiswa. Pertama, kita akan menambahkan tombol untuk tambah data. Tombol ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Saat diklik, tombol ini akan membuka modal atau pop-up form data tambah data. Sekarang kita akan menampilkan data dengan looping. Ini kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan perulangan for each untuk menampilkan data mahasiswa satu persatu dari database. Data yang ditampilkan meliputi nomor urut, nama, NIM, dan jurusan. Variabel $MHS berisi data setiap mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol edit. Tombol edit digunakan untuk mengubah data mahasiswa. Saat diklik akan membuka modal edit sesuai dengan ID mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat tombol hapus. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Sebelum dihapus akan muncul konfirmasi terlebih dahulu, yaitu yakin ingin menghapus data ini. Selanjutnya kita akan membuat form edit data yang akan dikirim ke controller dalam metode post. Form edit ini adalah form edit data yang akan dikirim ke controller dengan metode post. Input edit ini berisi data lama yang bisa diubah oleh user seperti nama, NIM, dan jurusan. Selanjutnya kita akan membuat form tambah data untuk menambah data mahasiswa baru ke database. User akan mengisi data baru melalui input ini sebelum disimpan ke database. Kita login sebagai mahasiswa. Kita akan coba menambahkan data di sini. Simpan. Nah, data sudah tersimpan dengan baik. Coba kita edit datanya. Update. Sudah tersimpan juga. Kita coba hapus. Yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, data sudah terhapus. Di sini ada kesalahan sedikit. Kita buka ke kodenya lagi. Kita tambahkan kolom aksi, yaitu untuk aksi yang di sini, buat edit dan hapus. Dan lanjut, kita akan membuat nomor. Ini kita tambahkan. Kita run. Sudah selesai. Coba kita tambahkan data. Datanya sudah benar. Semua fitur tersebut telah terhubung langsung dengan database sehingga setiap perubahan data akan tersimpan secara real time. Dengan demikian, sistem CRUD mahasiswa yang sudah saya buat berjalan dengan baik, mulai dari
tampilan data, menambah, mengedit, hingga menghapus data, serta terintegrasi dengan template SB Admin 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.